malam. Kita mempelajari surah Yusuf. Hari ini sampai ayat 23 sampai ayat 23 di juz 13, juz 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Warawadathu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warawadat lan bujuk ngerayu hu ing Nabi Yusuf sapa allati wong wadon huwa kang utawi Nabi Yusuf iku fi baitiha tetep ing dalem omahe allati hiya utawi allati iku Zulaikha. Namanya dalam tafsir Jalalain ini Zulaikha. Biasanya jeneng Zulaikha ki ya ayu, mening. Zulaikha. Di sini terjadi upaya untuk mengikuti ajakan setan. Karena kalau orang itu berdua laki perempuan bukan muhrim, itu yang ketiganya setan. Kalau yang ketiganya setan, kalau tidak tahan maka akan dicoba, diuji, dites. Padahal kalau manusia itu tidak mau mengikuti, maka setan tidak bisa memaksa, ya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Jadi setan itu tidak punya kemampuan untuk memaksa manusia mengikutinya, kecuali illa an da'autukum, kecuali kami mengajak kalian, fastajabtum li, lalu kalian mengijabahi ajakanku, menyetujui atau mengikuti ajakanku. Jadi sudah rumusnya begitu. Jadi kalau ada manusia ternyata bisa dikalahkan oleh setan, maka pertahanan dirinya itu berarti bobol. Kalau dia mengikuti langkah setan, tidak amalnya itu tidak diridhoi oleh Allah, maka berarti manusianya sendiri yang salah gitu. Kalau setan itu memang dia jatahnya neraka, ya. Karepe ngono kan golek bolong. Setan itu golek teman, mencari teman, menjadi pengikutnya di neraka. Cuma ajakannya ini halus sekali. Lakonono enak, lakonono itu kan enggak begitu besar risikonya bagimu. Itu kecil. Ada suatu keterangan, ya, seseorang disuruh milih antara minuman khamr yang memabukkan dengan berzina dengan membunuh manusia. Ternyata dia milih yang kelihatannya ringan, yaitu minum khamr, yang pada hakikatnya justru akibatnya sangat parah. Ketoke minum khamr lebih ringan dibanding zina, lebih ringan dibanding membunuh. Tetapi akibat minum khamr akalnya kan nyelenteng. Nah, akhirnya dengan perbuatan yang tidak diridhoi Allah itu dia tidak bisa mikir, karena otaknya sudah terganggu oleh khamr atau minuman keras yang memabukkan tadi. Akhirnya dia berzina.
Setelah berzina, waduh ini ketahuan anaknya gimana ya? Oh, anaknya dibunuh sekalian. Jadi gara-gara minum khamr timbullah perbuatan dosa berikutnya, yaitu berzina dan membunuh. Kalau ndelok orkas itu dulu itu kan apa namanya, kalau melihat dulu ya, maksudnya tidak dulu banget, itu orang nonton orkas itu membawa obeng. Apa hubungannya obeng dengan lihat orkas ya? Ya, apa tujuannya? Begitu ada orang melihat dia, oh dia mengiranya sudah menantangnya, mengiranya itu sudah mau marah dengannya. Padahal dia hanya melihat saja. Ini apa? Karena dia minum khamr, minum mabuk-mabukan. Nah, yang dibawa obeng, ada orang yang melihat saja langsung ditonjok pakai obeng. Kalau ditonjok pakai jadah enak, pakai obeng ya bisa berantakan kan. Nah, di sini mitra persada, ra'su kulli khati'atin ya, al khamru ra'su kulli khati'atin. Khamr itu kepalanya setiap keburukan, setiap kesalahan. Kalau orang mabuk kan akalnya ini tidak sempurna, akalnya kan owah atau tidak normal, sehingga kalau nyetir kendaraan ya bisa nabrak, kalau naik apa ya bisa berbahaya. Makanya kalau orang minum apa budrek apa itu dulu kan anjurannya jangan menyetir kendaraan, mengendarai kendaraan. Karena apa? Akibat minum obat itu memang kita seperti tidak terkontrol. Maka memang dianjurkan untuk istirahat, Nah, kalau untuk pengobatan tidak apa-apa, untuk obat kan. Kalau yang untuk minuman biasa, aduh, ini nggak ada faedahnya. Wes rasanya tidak karuan, ya. Walaupun katanya setelah itu nikmat, tetapi bahayanya lebih banyak. Memang dulu pengharaman khamr itu Allah melalui bertahap-tahap ya. Pertama, dari perasan anggur dan kurma itu kalian bisa membuat minuman yang enak dimakan, yang bermanfaat, tapi juga yang memberikan madorot gitu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang banyak besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dari judi dan khamr itu lebih besar dibanding manfaatnya. Kemudian ada lagi turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau sholat, hai orang beriman, sampai kalau kalian sedang gila atau gendeng atau tidak waras otaknya karena minum khamr dan seterusnya. Baru setelah itu turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuh. Khamr, judi, mengundi nasib itu perbuatan setan, maka jauhilah. Fajtanibuh fi'il nahi, jadi sudah dilarang, jangan, harus jauhi. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi beruntung, berbahagia. Inilah puncak dari larangan minum khamr, judi dan seterusnya tadi. Jadi bertahap. Awak dhewe kita ini mengingatkan orang juga begitu, kalau bisa bertahap ya. Misalnya orang diajak, ayo kumpul, ayo sholat, dia belum mau, ya saya nggak apa-apa, jangan langsung marah, sabar dulu. Kemudian ini kalau kita sholat di mushola atau masjid itu pahalanya segini, banyak, pokoknya manfaatnya banyak.
bisa silaturahim, bertemu dengan orang kan, banyak faedahnya. Udah agak tertarik, tapi belum jadi jalan ke Masjid Al-Musola, masih tertarik. Oh gitu ya, gitu. Kemudian nanti di sana ada majelis ilmu, tambah kita ilmu kita. Dan hidup ini kan, orang hidup ini nggak selamanya, dan nanti perjalanannya jauh menuju Allah, menuju akhirat. Kalau perjalanan jauh nggak punya bekal, bayangkan bagaimana dia bisa makan, bisa minum, kalau nggak punya bekal. Kalau orang menuju akhirat tentu punya bekal, sangu. Sangunya adalah beribadah, beramal. Wah, akhirnya paham. Oh iya ya nanti tak baru datang sekali, besoknya nggak lagi. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi bertahap, penuh kesabaran. Itu para dai itu harusnya seperti itu. An-nafsi saking awake dhewe Nabi Yusuf, ai talabat tegese murih sapa Zulaikha minhu saking Yusuf, ayu waqi'aha ing yen to ngumpuli sapa Yusuf ha ing allati utawa Zulaikha. Jadi bujukannya Zulaikha itu agar Nabi Yusuf mau berhubungan dengan Zulaikha ini. Ya karena Nabi Yusuf kan tampan, masih muda, sementara suaminya lagi bekerja. Inilah kita juga hendaknya berhati-hati manakala punya pembantu, apalagi tiap hari ketemu, tiap hari ngeliat. Yang tadinya nggak tertarik, lama-lama setan bujuk, jadi cantik, jadi pokoknya jadi senang-senang. Ini bahaya karena dia bukan muhrim, Wa ghallaqat lan nutup sapa allati sapa Zulaikha al abwaba ing pira-pira lawang lil baiti kedue omah. Jadi tandanya dia kepengen itu rumah siang-siang waktunya dibuka itu tutup semua, supaya orang tidak melihat. Wa qalat lan ngucap sapa Zulaikha lahu kedue Yusuf, hai talak, hai halumma reneo, sini gitu. Ini kalau wanita begitu itu bisa berbahaya. Karena di dalam wanita tadi, dalam Zulaikha tadi sudah ada kepinginan dari ayat yang bagian yang awal tadi. Kemudian qala dawuh sapa Yusuf ini matur jawab ajaannya Zulaikha tadi. Ma'adallahi, kula berlindung kalih Gusti Allah. A'udzu nyuwun pangreksa ingsun billahi kelawan Allah min dalika saking mengkono kelakuan. A'udzu billahi min dalik. Kita biasanya memakai wal iyadu billah atau na'udzu billahi min dalik itu ya. Itu bisa a'udzu billahi min dalik. Innahu setuhune bendara kula utawi suami panjenengan, alladzi kang istara kang nuku sapa alladzi ni ing ingsun iku Rabbi ai sayyidi. Rabbi di sini bukan bermakna Tuhanku, tetapi bendaraku. Yang membeli saya ini suami panjenengan, itu saya hormati. Dia memang memperlakukan saya sebaik mungkin. Saya di sini tidak untuk berbuat seperti itu. Jawaban Nabi Yusuf itu sangat indah, sangat halus. Iku ahsana wus gawe bagus sapa alladzi maswaya makomi ing kedudukan ingsun, fala akhunu mongko ora khianat ingsun hu ing Rabbi utawa sayyidi fi ahlihi ing dalam garwane Rabbi. Jadi majikan kula yaitu suami panjenengan niku sudah membeli saya, sudah memperlakukan saya sebaik mungkin, waktunya makan, waktunya istirahat, suruh istirahat. Apa saya pantas berkhianat kepadanya dengan
mau berbuat dengan istrinya yaitu panjenengan. Nah ini para wanita itu kan diberi rasa malu ya, rasa malunya memang lebih banyak dibanding laki-laki. Itu dalam rangka menutup jalan dari syahwat-syahwatnya. Innahu setune utawi kelakuan ay asya'nu iku la yuflihu, ora bakal untung, ora bakal bejo sapa azzalimuna wong-wong kang zalim, azunata ing wong-wong kang zina. Jadi innahu la yuflihu zalimun ini bisa berlaku umum. Artinya apa? Orang yang berbuat zalim itu tidak akan sukses, tidak akan mencapai yang diinginkan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita berusaha tidak berbuat zalim. Kalau misalnya kita mendapati ada orang yang tukaran begitu ya, ada orang tukaran, yang satu mendominasi, yang satu kalah, maka menolongnya kita kepada orang zalim itu kepada kedua-duanya, yaitu yang terpojok itu kita lindungi, kita jaga, yang mau mendolimi juga kita cegah. Ini namanya kita menolong dia dari berbuat zalim. Jadi jangan dikira menolong orang itu hanya orang yang dizalimi, tapi yang berbuat zalim pun kita tolong dengan sehingga dia tidak mau melakukannya lagi. Ini bisa dipraktekkan dalam setiap lini kehidupan ya. Ketika pemimpin mau berbuat salah, kita ingatkan itu namanya kita menolong dia dari jurang nestapa, jurang sengsara, arepe masuk neraka ndak jadi karena kita menolongnya, menyelamatkannya. Walaqad hammat lan yakti teman-teman wis kepengin bihi kelawan Yusuf, qasadat nejo sapa Zulaikha minhu saking Yusuf aljimaa ing jima, sangke wis ora kuat kepengin dengan laki-laki cantik, laki-laki ganteng tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Waham malan kepengin sapa Yusuf biha kelawan Zulaikha, qasoda nejo sapa Yusuf zalika ing mengkono jima. Nabi Yusuf juga tertarik. Laula arro'a, lamun ora yento mirsani sapa Nabi Yusuf burhana rabbihi ing bukti pangeran Yusuf. Artinya ditunjukkan ini keliru, jangan. Kalau Allah tidak mencegah, itu bisa jadi Nabi Yusuf juga senang padanya. Jadi di sini ya wajar lah manusia ya. Kucing ini roh gerih kan ya pengen. Manusia melihat lawan jenis kepengin. Tetapi karena perlindungan Allah sangat kuat maka tidak jadi. Dia bisa mencegah. Tidak jadilah. Nah ini namanya orang yang beruntung. Orang yang beruntung karena Allah membantunya menjadi tamengnya dari perbuatan maksiat. Qala dawu sapa Ibnu Abbas masulalahu Yaqub fadroba sadrahu fa kharajat syahwatahu min anamilihi. Jadi kata Ibnu Abbas itu kok tahu-tahu tuh menurut Nabi Yusuf itu kelihatan ayahanda yaitu Nabi Yakub. Kelihatan begitu, kemudian dia memukul Yakub itu memukul dadanya, fakhraja syahwatahu min anamilihi. Kemudian keluarlah syahwatnya Nabi Yusuf itu dari jari-jarinya sehingga enggak jadi ketok-ketokan abai. Nah, ini kan perkara yang tidak yang bisa dilihat lahir ya, ini urusan batiniah. Maka kalau seseorang itu
mau melakukan kejelekan, kemudian dia diwerui gurune, dipirsani, melalui mimpi atau apa. Wah, itu pertanda dia diselamatkan. Beruntunglah orang yang, karena hubungan guru dengan murid ini hubungan yang sangat dekat, sebagaimana hubungan anak dengan orang tuanya. Ini menurut Ibnu Abbas itu tahu-tahu itu ayahanda Nabi Yakub itu seakan-akan kelihatan sehingga menyurutkan syahwatnya Nabi Yusuf. Wa jawabu laula laja ma'aha. Jadi jawab laula ar'a burhan rabbi, seandainya Nabi Yusuf enggak melihat bukti kebesaran Allah, laja ma'aha, maka Nabi Yusuf akan menjima atau mengumpuli Zulaikha. Ini bukan berarti menjadikan seorang nabi itu tidak maksum, bukan. Itu kan ya manusia lumrah kan. Tetapi kedahuluan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kejadian yang begini-begini ini ya. Mau melakukan tidak jadi karena ya pokoknya ada saja alasannya. Nah, ini namanya orang yang beruntung. Orang istilahnya jaduk. Jaduknya itu apa? Karena ada bencana di hadapannya dia selamat. Orang sebelumnya lewat situ dikampak, dirampok. Dia pas lewat tidak ada apa-apa. Nah, berarti itu dia jaduk. Istilah jaduk ini artinya dia itu mendapat pertolongan dari Allah. Kadzalika kaya mengkono aroina merohake ingsun Allahu ing Yusuf al-burhana ing burhan bukti linasrifa supaya ngenggokake ingsun anhu saking Yusuf as-su'a ing ala al-khiyanata ing khianat dateng majikane tadi. Jadi Nabi Yusuf menjawabnya, majikanku, suami jenenganku saya, tidak mungkin aku mengkhianati, malu. Kemudian juga oleh Allah dilindungi. Maka kita minta perlindungan pada Allah setiap saatnya. Ya Allah, dianjurkan ya pagi hari itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim 3 kali. Sore habis asar juga baca itu 3 kali. Dan banyak bacaan lainnya supaya kita ini dilindungi, karena yang menghantarkan kita kepada celaka itu tidak hanya manusia yang bisa dilihat, tetapi makhluk lain yang mencelakakan kita. Maka perlindungan kita ada melalui doa-doa itu. Ini semua resep-resep ini sudah dikirim oleh Kanjeng Nabi dulu, sudah lengkap. Wal fahsa'alan ing jember azina tegese zina innahu setune utawi Yusuf iku min ibadina setengah saking pira-pira kawula ingsun al mukhlisina kang ikhlas kabeh, kang murni, kang baik fit taati ing dalam ketaatan. Ini yang mensifati adalah Allah sendiri, bahwa Nabi Yusuf itu min ibadinal mukhlasin. Kalau Quran kan mukhlasin, di kitab ini min ibadinal mukhlisin. Dua-duanya boleh. Wastabaqalan disik-disikan sapa karone Nabi Yusuf lan Zulaikha al baba ing lawang. Badaro agi-agi sapa ilaihi maring bab sapa Yusuf lil Nabi Yusuf lil firari kanggo mlayu. Wahya hale utawi wadon Zulaikha litasabbuti bihi fa amsaka thawbahu. Si wanitanya itu kebelet betul, kemudian sampai memegang baju Nabi Yusuf yang belakang, bajunya yang belakang. Wajah tabalan narik sapa Zulaikhahu ing Yusuf ilaiha maring Zulaikha wa qaddat lan nyuwek sapa Zulaikha sakot mecah utawa nyuwek sapa Zulaikha qamisahu ing klambine Nabi Yusuf min duburiha saking arah mburi, min duburin saking arah mburi Nabi Yusuf wa alfayalan
nemoni sapa karone yaitu Yusuf dan Zulaikha wajada nemoni karone sayyidaha ing majikane utawa suamine Zulaikha ai zaujah garwa jalere Zulaikha ladal babi ana sandinge lawang ana ngarepe lawang fanazahat nafsuha terperanjat kaget begitu tahu-tahu kok suaminya datang umaklan nuli ngendika sapa Zulaikha ma jazauman mai apa jazauman utawi piwalese wong arada kang ngersakake semen bi ahlika kelawan garwa jenengan su'an ing ala zinan ing zina. Jadi si Zulaikha ini membela diri buru-buru mengucapkan apa balasan orang yang menginginkan istrimu itu diajak berzina illa ayyus jana kejaba yen to den kuncara den penjara sapa man bihubsin yuhbasu den kerangkeng fisinin ing dalam penjara au adzabun utawa siksa alimun kang larakake muklimun nglarakake bi ayat roba kelawan yen to den pukul sapa man. Kemudian Nabi Yusuf membela diri qala dawuh sapa Nabi Yusuf mutabarian hale bebasake sapa Yusuf hiya utawi Zulaikha iku rawatat sampun bujuk ni ing kula sampun bujuk sapa Zulaikha ni ing kula an nafsi saking awak kula wasyahidalan nyekseni sapa syahidun wong kang nyekseni min ahliya saking keluargane Zulaikha ibnu Amiyah. Di dalam tafsirnya putra pamannya berarti misanane Zulaikha. Ingkana diriwayatkan di situ anaknya pamannya Zulaikha itu masih fil mahdi, masih kecil ya, masih bayi. Faqala mongko ngucap sapa syahid ingkana lamun ana apa komisuhu klambine Nabi Yusuf iku kuda den suwek mingkubulin saking ngarep kita min ngarep fasota kon mongko bener sapa Zulaikha wa huwa haluta Yusuf iku minal kadibin setengah saking wong-wong kang goro wa ingkana lan lamun ana apa komisuhu klambine Nabi Yusuf iku kuda den suwek min duburin saking mburi khalfin fakadzabat mongko goroh sapa Zulaikha wa huwa halu utai Nabi Yusuf iku minas shadiqin setengah saking wong-wong kang bener falamma ra'a mongko tetkanane mirsani zaujuha garwane Zulaikha komisahu ing klambine Nabi Yusuf uku kuda den suwek min duburin saking mburi kala mongko ngendika sapa sayyuduha innahu garwane jaler innahu setune qauluki majaza uman arada ila akhirih niku iku mingkai dikun ucapanmu tadi itu hanya tipu dayamu inna kaidakunna setuhune utawi tipu daya sira wadon ayuhan nisa wong-wong wadon iku azimun gede banget. Di situ suaminya Siti Zulaikha itu sudah tahu lah ini bukan Nabi Yusuf yang menghendaki, ini istrinya gitu. Tetapi ya hukum Nabi Yusuf berada dalam terpojok terpaksa nanti itu di penjara. Kisah di penjara itu cukup panjang lebar, kemudian sampai keluar dari penjara dan menjadi orang yang ngurusi keuangan negara. Pokoknya Nabi Yusuf jadi orang yang dizolimi, orang yang susah payah, padahal dia di pihak yang benar, itu kadang-kadang oleh Allah diangkat di kemudian hari menjadi orang yang mulia, orang yang kaya, orang yang mujur nasibnya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini diberi kemuliaan, dadi wong mulya mungguhe Gusti Allah. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.